Oke, to the point aja, gue cuma mau update dan minta bantuan. Pertama, update. Gue sudah menikah. Sorry ya untuk semua laki-laki. Untuk perempuan di luar sana, saya udah nikah. Kenapa coba sorry? Jadi pertama gue udah melakukan pemberkatan di Bali. Enak banget, memang tempat suasananya bagus banget, perfect. Dan dalam waktu dekat gue akan upload update-nya, video perjalanan weddingnya gimana. Menurut gue oke banget. Nah, terus yang mau gue update lagi adalah, nah ini gue mau cerita. Jadi setelah gue melangsungkan pemberkatan dan juga makan malam, lalu besokannya gue pindah dari villa tempat gue melangsungkan pernikahan itu, yaitu di Ubud, gue pindah ke daerah Canggu. Canggu yang ada di Kuta Utara ya. Jadi gue pindah ke dalam satu villa, itu villa 4 kamar karena gue rame-rame. Jadi bukan honeymoon juga karena di situ ada 4 kamar. Jadi gue bareng sama teman-teman gue. Satu kamar udah pasti diisi sama gue sama istri gue. Yang kedua itu diisi sama teman gue, best man gue, sama istrinya, sama anaknya. Terus sama neninya juga ada. Lalu ada satu kamar diisi sama temen gue, cowok, dua-duanya satu kamar. Yang satu lagi diisi sama temen gue juga, cewek dua-duanya ya. Salah satunya bridesmaid-nya istri gue. Lalu kita nginep di situ dari hari Sabtu sampai dengan hari Selasa. Nah, ada beberapa yang memang sudah pulang setiap harinya, ada berkurang sampai pada hari Senin. Senin pagi kita bangun, itu kita tinggal berempat. Gue, istri gue, satu teman gue cowok, satu teman gue cewek, ya kan? Mereka masing-masing satu kamar gitu, karena bukan muhrim. Ya, ini klarifikasi aja nih. Jadi yang satu, Joni namanya, itu ada satu kamar. Satu lagi namanya Sarah, itu ada satu kamar sendiri. Nah, jadi kejadiannya seperti ini. Pagi-pagi bangun, biasa lah ya. Ya kan orang abis merit, pagi bangun ya sikat gigi. Sikat gigi apa segala macam karena kita mau breakfast. Mau breakfast sama temennya istri gua, Noni. Itu mau ketemu sama teman-temannya. Ada satu couple temennya, kita mau breakfast. Itu sekitar jam 8 pagi kira-kira. Nah, tersisa Joni dan Sarah. Pada jam 9 ada cleaner datang. Namanya Kadek. Ibu Kadek ini pembersih yang bertugas pada hari itu. Dia mulai dari jam 9 sampai jam 1. Jadwalnya setiap hari seperti itu. Joni berangkat untuk sarapan pada jam 9:15. Nah, tersisa Sarah dan Ibu Kadek. Sarah pergi akhirnya jam 10. Tapi yang menarik adalah yang terjadi antara jam 9 sampai jam 10. Ibu Kadek menanyakan beberapa hal sama Sarah. Seperti, datang ke Balinya dari kapan? Oh iya, datangnya dari hari Kamis, Mbak. Oh gitu. Berapa orang yang datang di sini? Oh, kita bersepuluh yang hadir di sini. Sisanya mana? Karena memang kebetulan pas itu yang dia lihat tuh cuma 2 orang, which is gua sama teman gua Joni. Oh, sisanya udah duluan pulang waktu hari Minggu. Mau kemana aja hari ini, Mbak Sarah? Oh, saya mau pergi ke pantai, terus abis itu nyusul teman-teman saya mau makan siang bareng. Dia nanya, oh, emang pulang jam berapa hari ini? Oh, nggak tahu kita sampai jam berapa di luar. Biasanya kalau lagi pada di luar, siapa yang jagain villa? Ya kalau di luar semua ya berarti nggak ada yang jagain dong. Pikiran gue gitu, jadi gue jawab aja, oh ya nggak ada yang jagain, ya kosong aja. Dan sebagainya. Ramah memang. Ya mungkin hanya ramah, sebatas ramah saja. Saya sih nggak mau berasumsi macam-macam ya. Tapi ya ramah aja lah gitu. Ini hanya sekedar informasi. Jadi jam 10 Sarah meninggalkan villa tersebut dalam keadaan terkunci. Yang mengunci siapa? Yaitu Sarah dan sudah dipastikan oleh Ibu Kadek. Jadi Sarah mengunci dari luar dan dari dalam Ibu Kadek bilang sudah terkunci. Jadi dia coba dorong dua-duanya, oke aman. Lalu Sarah meninggalkan villa. Kunci tersebut hanya ada satu saja. Jadi tidak ada duplikat yang lain. Sedangkan Ibu Kadek yang ada di dalam itu bisa keluar lewat pintu samping, pintu khusus staf. Dan hanya dia dan manajemen yang berhak memegang kunci tersebut. Jadi sistemnya adalah setelah bekerja, Ibu Kadek harus mengembalikan kunci tersebut. Dan sebaliknya, waktu bekerja harus ambil kunci tersebut di manajemen. Jadi Ibu Kadek bekerja dari jam 9 sampai jam 1. Pada jam 1, Ibu Kadek meninggalkan villa tersebut dan mengunci pintu masuk gudang, lalu akhirnya keluar lewat pintu staf. Nah, yang menarik adalah gudang tersebut ada di antara ruang tamu villa dan juga pintu staf. Jadi ada ruangan seperti ini misalkan ya. Ini adalah ruang gudang ya. Bayangkan ini ruang gudang, di sana adalah pintu masuk staf. Yang keluar masuk staf lewat sini hanya pemegang kunci yang bisa keluar masuk. Ini ada pintu untuk masuk ke area villa ya.
Jadi ini ada pintu yang sudah dikunci oleh ibu itu, ibu Kadek, dikunci dan tidak bisa dibuka oleh orang di dalam villa. Hanya bisa dibuka dari dalam gudang. Lalu ibu Kadek keluar melalui pintu staff. Seperti itu. Itu jam 1. Lalu saya, istri saya, Joni, Sarah bertemu untuk makan siang di daerah Seminyak. Sampai kira-kira jam 3. Lalu jam 3 kita memutuskan untuk kembali ke villa. Sampai di villa itu jam 4. Jadi gue nurunin istri gue di depan pintu villa supaya gue bisa parkir ya. Nah, waktu gue mau parkir, ternyata istri gue keluar lagi dari villa, terus panggil Tin. Dari mukanya gue tahu ada sesuatu yang gak beres. Jadi mau gak mau gue harus parkir seadanya. Lalu gue langsung lari masuk ke dalam dan dia ada di depan kamar ngasih unjuk kalau koper gue yang sudah, bayangin nih ya, koper gue udah gue tutup rapat dan sudah gue kunci dengan nomor sandinya, udah gue acak. Lalu koper itu gue taruh di bagian bawah lemari, lalu lemarinya gue tutup. Koper itu sekarang sudah ada di depan, di luar dengan keadaan terbuka. Dan isi di dalamnya itu adalah laptop gue, laptop kantor tepatnya, laptopnya Cameo, MacBook Pro 15 inch, Retina display, dan juga MacBook Pro istri gue, dua-duanya hilang. Gak cuma itu, waktu gue inget-inget lagi gue cek, ternyata GoPro juga hilang. GoPro gue bukan, GoPro-nya Cameo, GoPro Hero 4. Di GoPro itu ada tulisan Gary karena belinya dari si Gary. Lalu nggak cuma itu aja, tapi juga parfum istri gue, Stella McCartney juga hilang. Lalu ada celananya Joni. Celana kakis gue, men. Gue pikir bakalan barang lain gitu yang diambil. Gue udah pikirnya sneakers gue bakalan hilang. Ternyata celana kakis. Gila, di Bali kayaknya lagi ngetren banget celana kakis kali ya. Cuma dari kamar gue tuh semua isi tas gue udah bongkar, dikeluarin, dijatuhin di lantai. Yang hilang cuma celana. Gila, gue sih nggak habis pikir sih. Ada lagi yang aneh, yaitu barang-barang berharga yang ada di villa yang jelas-jelas lebih mahal harganya daripada celana kakinya si Joni itu nggak hilang. Aneh gak lo? Aneh gue sih. Kenapa ngambil celana? Kenapa nggak ambil ada speaker itu lebih mahal? Kenapa nggak hilang? Dan yang paling menyedihkan adalah karena gue baru menikah, jadi kan gue dapet angpau. Angpaunya juga hilang. Iya, hilang. Yang gue bingung adalah, pertama, gimana bisa koper yang udah diacak pakai sandi itu di lock bisa dibuka? Sebenarnya ada dua. Pertama adalah orangnya tahu nomor sandinya, which is nggak mungkin karena cuma gue yang tahu nomor sandinya. Istri gue pun nggak tahu. Yang kedua, cara kedua adalah yang masuk dan buka koper itu orang yang punya kunci TSA, kunci yang bisa buka semua tas yang dikunci. Biasanya cuma orang bandara yang punya. Kalau dia mau ngecek, jadi dia nggak perlu hancurin, nggak perlu dicongkel. Jadi dia bisa buka. Kenapa bisa? Anyway, itu keanehan-keanehan itu biarlah menjadi pemikiran kita sendiri aja, nggak apa-apa. Yang menarik juga adalah pintu depan yang terbuka lebar itu. Waktu dicek, kuncinya masih dalam keadaan lock. Masih terkunci. Kuncinya masih dalam terkunci. Kenapa bisa terbuka? Pertama, berarti orang yang masuk bukan dari pintu depan. Karena dia nggak buka itu. Bagaimana dia bisa masuk? Nah, jadi gini keadaannya. Pintu depan itu ada dua. Ada dua kayu. Nah, pintu ini bisa dibuka dari dalam. Walaupun dalam keadaan terkunci. Gimana caranya? Salah satunya ada santekan atasnya. Bawah juga ada. Itu tinggal diturunin. Tak, dibawa dinaikin. Lalu ditarik. Set. Terbuka lebar. Itu caranya. Nah, berarti orang membuka pintu itu dari dalam, bukan dari luar. Yang menarik lagi adalah pintu dari gudang menuju ruang tamu itu dalam keadaan terbuka. Ingat, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam gudang, bukan dari ruang tamu. Dari dalam gudang, bagaimana orang bisa masuk ke dalam gudang karena nggak ada ventilasi? Bagaimana bisa masuk ke dalam gudang? Adalah dari pintu karyawan, dari pintu staff. Jadi, untuk membuka pintu menuju villa, dia harus masuk lewat pintu staff, baru dia bisa kesini masuknya. Dia masuk ke villa, lalu dia buka mana? Dia buka pintu utama, turunin, naikin, tarik. Dak, terbuka lebar. Pertanyaannya, siapa yang masuk ke sana? Bagaimana dia bisa masuk ke sana? Siapa yang kasih kunci untuk membuka pintu itu? Nah, setelah kita melihat semuanya itu, manajemen datang dan kita langsung konfront. Nah, ini apa yang terjadi di sini? Kalian bagaimana tanggung jawabnya? Sekarang kumpulkan orang-orang yang bekerja di sini, yang bertugas tadi pagi, Ibu Kadek harus datang ke sini, semuanya dikumpulkan. Akhirnya semua dikumpulkan dan kita tanya. Because this is the process from last week. Are you admit that someone broke into that door? Yes. Because Pintu itu nggak ada, pintu depan saya ada. that Pintu depan ini door nggak is ada, pintu locked. depan aku dapat.
That door is Which locked. one? The one with the key or the one with wooden? Wooden. Should we have this one? Yes. At 1 p.m. Yeah. Can I? You will lock that door. Yeah. Right? Alright. The fact is that door is closed. It's locked. That door is locked and then now it's open. And open what Kadek has locked. Ya. And then he or she open that. Are we sure that Kadek Lock. locked it, or are we sure that she locked it? Or Yeah, she said said yes. Yakin dikunci tadi? Ya, dikunci. Itu udah dikunci ya? Oke. She's really sure. Beserta dengan Banjar dan Pecalang kita tanya apa yang terjadi, urutan kejadiannya Ibu Kadek seperti apa, dan betul memang jam 9 sampai jam 1 dan sudah dipastikan Ibu Kadek dan Sarah mengunci pintu depan itu pada jam 10 dan sudah dipastikan Ibu Kadek mengunci pintu gudang yang dari ruang tamu ke dalam gudang dikunci sama dia, tak, dan dia keluar lalu mengunci pintu staff. Nah, kejadiannya seperti itu dan gue bilang sama manajemennya. Respon manajemennya adalah, I'm sorry, itu harus terjadi sama kalian, tapi there's nothing we can do about it. Ini terjadi di villa lu. Gue speechless, gue gak bisa ngomong apa-apa lagi tentang manajemen ini. United Colors of Bali, itu manajemennya. Walaupun gue menyewa villa ini dari Airbnb, tapi manajemennya yang mengurus villa ini, mulai dari kebersihan, keamanan, itu dari United Colors of Bali. Jadi yang pasti mereka tidak mau bertanggung jawab dan menyerahkan semuanya ke polisi. Alright, so sorry, I have to take the video. This is the office of the villa. Here, you're Timothy and you're Hanuk. Because you're the staff, and this is the evidence that you're not taking responsible. Yeah, you're not even helping us. Yeah, okay. Timothy and Anuk, yes. Oke, pertama kali responnya adalah, ya you should call the police. Oke, yaudah kita akhirnya ke polisi dan polisi akhirnya datang dan memeriksa semuanya, menginterogasi Ibu Kadek sampai sekitar jam 2, lalu memulangkannya kembali dan juga sekarang posisinya adalah sedang dalam penyelidikan semuanya. Oke, saya ikuti prosesnya, tapi memang harus ada cara lain yang saya bisa lakukan. Untuk apa? Untuk saya mau mendapatkan kembali barang saya. Berikutnya adalah, ini ada misteri yang harus dipecahkan. Misteri kenapa tas saya bisa dibongkar tanpa adanya kerusakan tas? Kenapa pintu itu nih pintu? Kenapa pintu yang harusnya bisa dilalui oleh staf ini bisa terbuka? Saya nggak tahu apakah ini perorangan murni kejahatan pencurian ataukah memang sudah sindikat yang dialami oleh para turis. Saya suka Bali, suka banget Bali. Saya suka banget Canggu karena tenang, enak, kan dekat pantai, ada sawah-sawah juga. Tapi kejadian ini membuat saya berpikir kalau Canggu sudah tidak aman lagi. Sayang banget. Jadi saya berharap lewat video ini semua bisa jadi lebih bekerja sama untuk mencegah dan membasmi kejahatan yang sudah terorganisir ini. Saya cuma mau minta bantuan supaya kasus ini terpecahkan dan barang-barang saya bisa kembali lagi berikut dengan data-data saya. Kalau uang udah habis buat makan-makan kayaknya. Gue berharap nggak ada lagi orang yang akan mengalami apa yang gue alami sekarang. Hati-hati banget dalam memilih villa atau tempat menginap. Bahkan di area atau wilayah yang menurut orang tuh paling aman sekalipun. Berhati-hatilah dalam menyimpan barang-barang berharga. Dan jangan mudah untuk membagi informasi, apalagi sama orang-orang yang belum dikenal. Dan untuk manajemen villa, kamu luar biasa.